تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, sebagaimana kaidah la yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Tidak boleh menjelaskan pengakhiran ketika dibutuhkan. Di sini momen kita pada kesempatan kali ini kita melewati dua momen besar di bulan Desember ini 2023, yaitu momen ada Hari Raya Natal dan momen akhir Desember masuk ke tahun baru. Dua momen ada di sini. Plus ditambah lagi momen liburan. Pertama, terkait dengan Hari Raya Natal, bagaimana sih kaum muslimin punya sikap? Karena memang agama Islam identik dengan aturan yang dibikin untuk mengatur hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang kita kalau ditanya, kenapa sih kami mengucapkan selamat Idul Fitri, Idul Adha, tapi kalian tidak membalas kami, kenapa tidak Anda ucapkan selamat Hari Raya Natal? Ini pertanyaan besar yang harus dijawab oleh kaum muslimin. Dan memang nampak keras, tegas, dan inilah Islam. Sebagaimana wasiat Nabi SAW, badal Islam ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Islam itu asing dan akan kembali muncul dalam kondisi asing. Dalam hal ini umat Islam terasa asing ketika kita harus bersikap tegas terhadap urusan katakan hari raya ini. Wa subhanallah, Nabi sudah bersabda dalam sunan dengan hadis yang sahih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut, bagian dari kaum tersebut. Ini jelas. Kalau kita mengucapkan hal itu, berarti kita masuk bagian kaum itu, menyerupai. Kemudian juga Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah Anda dalam perkara kebaikan dan jangan tolong menolong dalam perkara keburukan, kemungkaran. Termasuk kemungkaran apa? Menjadikan manusia kedudukannya seperti Tuhan. Ya, thalithu thalathah, trinitas dan sebagainya. Ketika kita mengucapkan hal tersebut, berarti kita setuju dengan akidah mereka. Kita setuju dengan akidah mereka. Tak boleh kita berpenampilan seperti katakan Santa Claus, ya, Santa Claus atau dan lain sebagainya gitu ya, pakaian khasnya, ya. Tidak boleh kita tolong menolong. Juga urusan saling memberi hadiah, urusan merayakan hari raya mereka, kita ikut bau membau, kemudian saling menghidupkan api lilin, ya, dan kemudian saling berziarah, silaturahmi. Ini termasuk dalam wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan tolong menolong dalam permusuhan apalagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka mengucapkan Allah punya anak, ini ucapan yang berat. Bagaimana Allah sebutkan dalam surat Maryam ayat 90. Surat Maryam, bayangkan, ya, surat Maryam, ibunya Nabi Isa alaihissalam. Nah, Allah sebutkan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru al-jibala hadda wa takhirru al-jibalu hadda. Bayangkan, hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu. Ucapan apa? Allah punya anak. Ya. Dan bumi terbelah dan gunung-gunung itu runtuh. Coba bayangkan. Kenapa? Makhluk Allah ini takut, saking takutnya hampir pecah, terbelah, hampir hancur. Manusia tidak berpikir, begitu dahsyatnya ucapan mereka, Allah akan murka dengan ucapan mereka. Mereka nggak berpikir. Padahal Allah ini menyebabkan Allah murka, marah. Allah nggak punya anak, Allah nggak punya ibu, Allah nggak punya istri. Ya, Allah Ahad. Nah, Allah Maha Esa. Farahiminahumullah jami'an. Kalau mereka mengatakan, ya, kenapa kalian nggak ucapkan hari raya untuk kami?
Padahal kami sudah ucapkan untuk kalian selamat Idul Fitri, selamat Idul Adha. Katakan kepada mereka sebagaimana dalam surat yang Allah wasiatkan dalam surat Al-Kafirun ayat yang ke-6, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku untuklah agamaku. Agama kalian silahkan mau mengucapkan untuk kami Idul Fitri, Idul Adha, tapi kami tidak. Kami punya agama, kami punya prinsip. Nih, seorang Islam Muslim manhaj al-qawi, al-qawim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Nabi SAW. Bagaimana kita punya sikap prinsip. Dan inilah Islam, penuh dengan aturan. Nah, kalau kita hidup tanpa aturan, kita akan seperti binatang yang liar, yang akan dimangsa oleh serigala, yang kita akan terjerumus pada kesesatan, kemaksiatan, kezaliman dan lain sebagainya. Wa a'dhamul dzulm, kezaliman paling besar adalah syirik. Wa a'dalul adl, keadilan yang paling besar adalah tauhid. Kemudian momen berikutnya merayakan tahun baru. Untuk merayakan, ya, merayakan ini masuk khawatir dijadikan perkara ibadah. Dan hari yang dirayakan dalam Islam dalam satu tahun cuma Idul Fitri, Idul Adha. Idul Fitri, Idul Adha. Dalam satu pekan cuma hari Jumat. Itu saja hari raya dalam Islam. Gak ada hari raya yang lainnya yang perlu untuk diramaikan. Gak perlu hari raya yang lainnya yang perlu untuk diulang-ulang dan dirayakan. Dinamakan Eid karena diulang-ulang. Dirayakan diulang-ulang. Malam tahun baru sampai katakan akhir bulan Desember sampai ke 1 Januari ditunggu sampai jam 12.00 atau 00 waktu, yaitu tengah malam mereka menunggu. Kadang mereka terjerumus dalam zina, maksiat dan lain sebagainya demi merayakan tahun baru. Maka hati-hati. Rahimahumullah. Begitu pula liburan. Liburan mungkin dibutuhkan oleh mereka-mereka apalagi yang sekolah, apalagi yang ada di pondok, ada beban menghafal Al-Quran, menghafal hadis, menghafal maklumat, kajian begitu padat. Ya, saatnya hati perlu ditenangkan. Orang tua menemani mereka untuk liburan, tapi ingat, semua itu ada dawabitnya. Semua itu ada apa? Aturan-aturannya. Al-asal fil amr al-ibahah. Hatta idza jawaza haddahu ghalaba ila dhaddih. Asal hukumnya perkara dunia itu boleh. Liburan boleh. Tapi jangan sampai liburan ini melewati batas yang diperbolehkan. Seperti apa? Meninggalkan sholat 5 waktu. Seperti apa? Melihat wanita-wanita bukan mahramnya untuk dilihat. Kaum laki-laki apa? Melepaskan atau mereka memberikan pandangan mata mereka dari apa yang diharamkan untuk dilihat. Bercampur baur dan lain sebagainya. Ya, minum khamr. Ya, kemudian juga di antaranya mereka melalaikan diri dari ibadah, ya, sibuk dihabiskan waktunya terus-menerus. Boleh, cuma jangan berlebihan, ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri. Biarkan semuanya di tengah. Liburan ini untuk menambah refreshnya hati kita untuk berikutnya kembali ke sekolah, kembali ke pondok, yang bapak ibu kembali ke kantor, kembali semangat untuk menjalankan aktivitas berikutnya. Liburan ini hanya sebagai obat. Gunakan obat dengan dosisnya. Kalau obat kelebihan akan menyebabkan efek samping. Nah, kalau kita nggak ada refreshing, kadang kita terlalu penat. Insya Allah ini saja, semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin. Ya, semoga Allah selalu jaga kita, dijauhkan dari segala wujud penyimpangan, akidah, tauhid, ya, dan sebagainya. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga setiap langkah Anda berkah, semoga liburan Anda bermanfaat untuk semakin menambah iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا